Kepada yang terhormat Bapak Khairun Slamet, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama saya hormati Bapak, Ibu, panitia dan tim IT yang hadir di Vikon ini. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian perwakilan kelas 10 yang hadir semestinya berapa? 24 ya, 12. Masih 3. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di tempat kerja ataupun di rumah. Kemudian yang saya hormati anak-anakku sekalian dan sangat saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita masih diberikan Allah umur panjang, ya, kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan dengan daring, ya, dengan daring. Ini wajib kita syukuri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan melaksanakan ibadah Ramadan ini di tengah pandemi, kita senantiasa bersyukur. Kenapa? Kita masih diberi umur panjang untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa melakukan ta'abbud ilallah, ibadah kepada Allah. Nah untuk itu pada hari yang kedua, ngerti maksudnya hari kedua anak-anak yang di Vikon, hari kedua di Pondok Ramadan tahun ini, tahun 2021 atau 1442 Hijriah, kita masuk pada materi bimbingan akhlak yang di rumah kalau ada buku atau buku panduan yang sudah dimiliki sementara ya sementara dibuka tapi jangan dilihat ya, sementara dibuka tapi jangan dilihat. Kita fokus, insya Allah PPT-nya nyampe anak-anak. Halo, yang di rumah nyampe, PPT-nya bisa dilihat. Manakala masih belum bisa dilihat, ya diikuti aja apa yang saya jelaskan ini. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang ada di Vikon maupun ada di rumah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Fitri MPDI tadi, akhlak ini adalah segalanya. Oke? Kita tahu Rasulullah diutus di muka bumi ini, apa anak-anak tugasnya? Ayo, tahu? Hadisnya mungkin waktu SMP, SD, innama bu'istu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Nah, nanti pengertiannya panjang. Ya, di sini banyak nanti teori-teorinya. Kalau akhlak yang kita tahu, akhlak itu budi pekerti, moral, perilaku, adab, etika, attitude. Itu kalau kita sudah pernah
menerima ilmu-ilmu atau yang kita baca dari postingan-postingan atau kita baca dari buku-buku agama, apa yang disampaikan para ustadz, ya seperti itu. Kalau di ilmu PPKN, Pak Majid ini, ya akhlak itu ya moral. Makanya ada pendidikan moral Pancasila. Moral, perilaku. Nah, baik anak-anakku sekalian, karena akhlak adalah sesuatu yang luar biasa, yang menentukan manusia. Dia ini baik apa tidak. Ya, walaupun dia ini pinter, cerdas. Ya, pinter, cerdas. Sekolahnya menjalankan tugas, melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, tapi akhlaknya kok nggak bagus. Ya, berarti patut dipertanyakan, kamu ini layak apa enggak untuk naik kelas? Ya, ini karena dilihat dari akhlak. Kalau Pak Adi tadi, sekarang ada istilah bimbingan karakter. Itu sama dengan bimbingan akhlak. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah bisa masuk ya bimbingan akhlak. Kita lihat sekarang. Nah, ini sebelum membahas lebih jauh, saya membahas pengertian akhlak yang sepintas tadi sudah saya sampaikan. Pendekatan linguistik. Nah, linguistik itu apa? Kamu sudah tahu SMP itu bahasa atau etimologi. Memang zamannya ini zaman now ya. Ini mestinya istilah-istilah ini untuk anak kuliah tapi ya sudah dikenal. Apalagi kamu sudah pinter-pinter ini di medsos ini. Akhlak, ya kita pendekatan bahasa Arab ya. Dari isim masdar atau disebut dengan bentuk infinitif dari kata akhlako, yukhliku, ikhlakon. Sesuai dengan wazan sulasi masjid. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini waktu kamu ngaji ya, Pak Adi nih, pandai Pak. Siapa ini Pak Majid luar biasa. Kalau saya ngajinya ya syukur dengar ini. Ada Gus Jai ini, pinter ini orang pondokan. Kalau saya sekedar baca-baca begitu aja. Apa yang berarti al-saziyah bermakna perangai. Ya. Pernah dengar perangai? Halo? Perangai itu apa sih? Ya ini tampilanmu itu. Perangai. Kamu lihat perangaimu itu kurang bagus. Itu artinya akhlak juga. Kemudian at-tabi'ah. At-tabi'ah itu apa? Artinya kelakuan. Tabiat, watak dasar. Ya, tabiat pernah dengar anak-anak? Watak dasar atau kelakuan. Dipanggil gurunya, Muhammad. Iya Pak. Nah, itu tabiat, secara otomatis dia ini muncul. Tabiatnya kelihatan. Iya Pak, ambil simitan. Atau dipanggil gurunya, Aminah. Lihat belakang. Tabiatnya sudah kelihatan itu. Enggak bagus. Kalau Aminah, oh iya Pak. Muhammad, iya Pak. Itu sudah menunjukkan akhlak. Makanya disebut tabiat. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Kemudian berikutnya al-adat. Kebiasaan atau kelaziman. Kamu biasanya apa kalau bangun tidur? Lazimnya apa? Ambil HP? Ya, apa berdoa dulu? Nah ini tabiat juga. Ya, al-adat kebiasaan itu menjadi pembiasaan kalau kamu teruskan seperti itu. Kemudian al-muru'ah, peradaban yang baik, adab yang baik. Kemudian yang terakhir, akhlak itu bisa mempunyai arti ad-din atau disebut dengan yang kita pahami adalah agama. Makanya suatu saat Aisyah itu ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Kana khuluquhu fil Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu landasan dari apa? Agama Islam. Makanya di bulan Ramadan ini
kamu kelas 10 anak-anakku sekalian di masa pandemi ya diajari atau dipaksa bahasanya itu, ini juga supaya ngerti kamu dipaksa untuk apa? Mengikuti puasa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Supaya apa? Kamu tunduk, patuh, berakhlak sesuai dengan agama Islam. Itu ya. Nah, itu sebagai konsekuensi sebagai orang Islam ya harus ikut ya. Akhlak Rasulullah aja adalah Al-Quran. Kita juga harus begitu. Akhlak kita harus bisa menyesuaikan dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Baik, lanjut. Nah, pengertian akhlak menurut para pakar. Wah. Apa rek para pakar ini? Mas, Mbak, pakar itu siapa? Para ahli. Ini Pak Majid, ahli PPKN. Pak Adi ini, wah S2-nya ya luar biasa. Ini Gus J ini ahli kitab kuning. Nah, ini kakak-kakakmu ini, wah luar biasa ahli IT. Pakar itu orang-orang yang ahli. Kalau saya ini hanya ahli baca. Kan lumayan daripada nggak baca. Coba saya tanya sebelum lebih jauh. Qurannya sudah sampai surat apa, Mas? Sudah baca? Kamu, Mbak? Sampai surat apa? Juz berapa? Sudah khatam? Oh, khatam belum. Kamu, Mbak? Sudah? Nah, kamu sebelahnya? Juz 1. Haid, luar biasa. Yang sebelah sana? Wah, Masya Allah. Ini luar biasa. Ini pakar ini. Pakar di dalam membaca Al-Quran. Sebelahnya? Juz 12. Luar biasa. Semoga kamu istiqomah. Ini pakar, ahli membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nanti mendapatkan barokah Al-Quran. Untuk itu, anak-anakku sekalian yang di rumah juga begitu. Jangan kalah dengan temanmu yang hadir ini. Ini sudah sampai juz 27 ya. Semoga kalian semua, baik yang hadir maupun yang ada di rumah, senantiasa dibarokai Allah dengan membaca Al-Quran. Baik. Pengertian akhlak menurut para pakar, para ahli, Imam Al-Ghazali, ya, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Coba ini. Jadi akhlak itu hakikatnya ada di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita. Itu sudah terpatri pikiran, hati kita. Suatu saat kita dipanggil orang, Muhammad, tadi kan ngomong, iya Pak. Ini sudah otomatis, gak bisa dibuat. Ada enggak di kelas dulu waktu SMP? Muhammad, kamu noleng kanan apa noleng kiri? Ada yang begitulah. Itu akhlaknya sudah enggak bagus. Enggak bisa dibuat. Jadi apa yang tertanam di dalam apa? Jiwa itu sudah ekspresinya bisa dilihat waktu dia spontan. Ya. Pada saat dia merespon sesuatu itu bisa dilihat akhlaknya. Senyum, smile, itu akhlak. Tapi jok senyum dewe, ning dalan senyum. Nah, ini tadi menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian menurut Al-Qurtubi, perbuatan yang bersumber dari diri manusia yang selalu dilakukan, maka itulah yang disebut akhlak. Ya, yang saya tadi tanya apa anak-anak? Apa tadi tanya? Apa kebiasaan kita bangun tidur? Akhlakmu. Nyekel HP, ndelok HP, apa ndonga, ya itu akhlak. Tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau yang kurang benar ya harus diluruskan ya. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran. Coba.
Berarti akhlak itu sudah spontan, refleks sudah. Jadi bagaimana karakter kita, akhlak kita, ya, perilaku kita itu sudah spontan. Walaupun orang itu bisa kamuflase, bisa berakting pada saat apa itu membuat karya-karya apa kamu ini kayak apa film-film apa belum ada ya? Bisa dibuat karakternya orang yang ramah, karakter orang yang pemarah, karakter orang yang sok, sok baik, ya kan bisa kelihatan. Karakter orang yang sombong, karakter orang yang senantiasa bisa berbagi. Itu bisa kalau di film atau diaktingkan. Tapi kalau keseharian itu secara otomatis gerak jiwa. Apa yang ada dalam pikiran, dalam hati kita itu sudah muncul begitu aja tanpa kita pikir. Itu adalah akhlak. Kemudian menurut Profesor Ahmad Amin, akhlak adalah merupakan suatu kehendak yang dibiasakan. Makanya kamu waktu kecil anak-anak, ya TK diajari apa? Untuk berbuat baik, berbagi, peduli dengan teman, dengan lingkungan. Ya, kamu diajari apa? Waktu TK itu atau di playgroup bekerja sama dengan lingkunganmu. Itu membentuk karakter, menjadikan pembiasaan. Kenapa dulu TK-nya waktu di TPG kamu pinter baca Quran ya? Ya, pinter baca Quran. Mengingatkan orang tuanya waktu beliau melakukan mungkin kesalahan atau kekhilafan. Begitu SD, SMP, SMK mulai, apalagi masa pandemi. Ya, rodok apa? Katanya Bu Pengawas kemarin generasi lost generation. Apa generasi yang lepas. Ya, itu kan istilah ya. Tapi kalau bisa di masa pandemi ini, di bulan Ramadan ini kita taqarrub ilallah. Apa? Mendekat kepada Allah, banyak berzikir. Apalagi di bulan puasa ini. Banyak membaca Al-Qur'an. Supaya kita nanti dirubah hati kita, pikiran kita menjadi orang yang berakhlak sesuai dengan Al-Qur'an. Itu kita harus bersyukur. Jangan malah lepas. Itu kemarin disebut lost generation itu. Wah, kalau sudah lepas dari tuntunan agama, dari akhlak yang baik, sudah. Apa masa depan generasi zamanmu nanti, ya? Ayo kita syukuri, ya. Walaupun di masa pandemi kita tetap mengikuti proses pembelajaran, mengikuti pondok Ramadan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh sekolah dengan baik. Lanjut, Seles. Ciri-ciri dalam perbuatan akhlak Islami. Jadi akhlak itu tadi apa anak-anak? Perbuatan, perilaku seseorang yang merupakan apa? Ekspresi dari jiwa. Dari apa? Jiwa yang dia pahami selama ini apa? Yaitu akan ditampilkan dengan sendirinya. Tanpa diatur. Dengan sendirinya. Nah, ciri-cirinya bagaimana kamu lihat itu? Satu, perbuatan yang tertanam kuat di dalam jiwa yang menjadi kepribadian seseorang. Kepribadian itu menjadi apa ya? Ya menjadi pribadi, kelakuan, ya, tampilan. Yang kedua, ciri dalam perbuatan akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Atau disebut apa anak-anak? Spontan. Disopo kancane, terus ngomong apa? Waget, ngomong apa? COK, wah iki akhlaknya elek. Spontan ngomong. Itu apa mas biasanya? KM, PR, ED. Apa itu? Atau bahasa-bahasa yang lain.
Itu akhlaknya, itu muncul dengan sendirinya ngomongnya. Ya, kalau sudah mulai terkontaminasi seperti itu anak-anak, kita harus apa? Istighfar. Mumpung di bulan Ramadan ini. Wes, dulu TK-nya bagus, SD-nya akhlaknya api, SMP mulai ya. Mulai apa? Ya, mulai kurang bagus. SMK, mumpung kelas 10 ini harus dirubah. Makanya kemarin katanya Bapak Kepala Sekolah, SMK hebat, SMK bisa, SMK Pondok Ramadan. Itu harus ditanam itu ya dalam pikiran kita. Kemudian yang keempat, ciri dalam perbuatan akhlak Islami, perbuatan itu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang saya sampaikan di awal tadi, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan nanti bersama Rasulullah, maka akhlak kita adalah bersumber apa anak? Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah, Al-Hadis itu apa Pak? Al-Hadis itu berita. As-Sunnah itu apa ya? Sama. Perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan yang biasa dilakukan Rasulullah. Di Al-Quran itu akhlaknya, perbuatannya disebut apa? As-Sunnah. Gitu ya. Kemudian yang kelima, ciri dalam perbuatan akhlak Islami adalah perbuatan itu untuk berperilaku terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap diri sendiri, dan makhluk lainnya. Ya, ini akhlak. Jadi akhlak itu luar biasa. Kamu pintar, cerdas, tapi kamu tidak berperilaku kepada Allah dengan baik, tidak menyembah kepada Allah, berarti akhlak kita ini akhlak yang tidak mengerti bahwa hakikat hidup ini yang menciptakan adalah Allah. Jadi Quran ditanya, hai Musa siapa? Aku Tuhannya orang Mesir, enggak, Tuhanku Allah. Aku adalah Tuhannya orang Mesir. Aku yang menjadikan kehidupan dan yang mematikan. Itu Fir'aun begitu. Saking rusak dia tidak mengenal Allah. Jadi orang yang sombong. Terhadap Allah saja dia tidak mengakui. Allah Rabbul Alamin. Apalagi akhlaknya terhadap manusia. Ya, akhlak terhadap dirinya aja dia jelek. Apalagi terhadap makhluk yang menangkar PD. Baik, berikutnya slide. Sumber hukum tentang akhlak. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab yang saya baca tadi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Itu belum di slide. Mas, belum di. Nah, bagus. Bisa dibaca artinya? Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Coba. Uswatun hasanah kita ini siapa? Ya Rasulullah. Enggak mungkin Allah menurunkan al-Islam, ad-dinul haq, tapi enggak ada potretnya. Akhlak itu yo, katanya Pak Khairun di dalam Al-Quran, ya itu. Lah potretnya siapa contohnya? Ya Nabi Muhammad kita. Itu potretnya. Sumbernya Al-Quran. Gitu loh. Jadi akhlak Rasulullah itu pencerminannya dari mana anak-anak? Al-Quran.
Dilakukan oleh siapa? Ya Nabi itu yang kita contoh. Nah kita kan enggak bisa melihat Nabi Bapak. Gimana caranya? Ya belajar, kamu kan punya guru, punya ustadz, punya kiai, punya ulama. Di sini ada Gus Jain, ya ada Pak Majid, orang-orang yang luar biasa, ada Pak Ad, ada ini kakak-kakakmu ini sebagai tim teknisi. Ini orang-orang yang bagus, akhlaknya mencerminkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah bersumber apa anak-anak? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayat berikutnya Al-Hujurat surat 49 dan surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu siapa? Ya kita ini sebagai orang muslim. Di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi orang yang paling mulia itu bukan orang yang pinter, bukan orang yang berkuasa. Kayak Fir'aun tadi, orangnya pinter, cerdas. Dia bisa membangun bangunan yang luar biasa di Mesir itu. Bangunan pencakar langit, bahkan ada Haman, ada yang ahli yang mengumpulkan uang itu siapa itu? Yang kalau kita sebut menemukan barang temuan disebut apa itu? Harta korun. Zaman Fir'aun itu ada orang-orang hebat. Pebisnis, properti itu Haman yang membuat bangunan-bangunan tinggi di Mesir sampai sekarang ada. Pengusaha ini disebut apa tadi? Korun. Korun ini tenggelamkan oleh Allah karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu contoh-contoh orang yang tidak berakhlak. Gitu loh ya. Jadi itu sudah contoh dan sampai sekarang diabadikan oleh Allah. Pernah nggak lihat mayat apa-apa itu? Fir'aun itu. Pernah. Di Sidoarjo itu pernah ada itu. Ramses berapa? Ya termasuk Fir'aun. Fir'aun itu kan apa ya? Kayak sebutan para raja di Mesir. Nah itu orang yang mulia di sisi Allah bukan karena kekuasaannya. Bukan karena kepinterannya. Seperti Haman itu. Orang yang cerdas. Bukan seorang insinyur. Pebisnis properti luar biasa. Tapi kalau dia tidak berakhlak, dia ini bukan orang yang takwa. Makanya orang yang berakhlak yang baik menurut Allah adalah yang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu apa? Orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Surat Al-Baqarah 184 tadi apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan kepada diri kalian apa? Berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu itu siapa? Sebelum umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi sebelumnya juga ada puasanya. Yang saya baca di dalam tafsir itu, puasanya dalam 1 bulan itu 3 hari. Kalau kita kenal dengan puasa Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15. Untuk kita, pengikut Nabi Muhammad, disuruh puasa dalam 1 tahun sekali berapa? 1 bulan. Ayyamul Bait silakan dilakukan pada bulan terang itu loh, bulan terang, bulan-bulan purnama, 13, 14, 15. Kalau puasa Nabi juga ada puasa hari Senin, Kamis. Nah ini semua membentuk apa? Karakter yang bertakwa. Takwa itu apa artinya anak-anak? Tunduk
patuh pada perintah Allah yang bersumber Al-Quran dan bersumber As-Sunnah. Itu takwa. Nurut. Itu tampilan orang berakhlak seperti itu. Yang kecil nggak bisa dilihat. Ya, orang yang berakhlak itu akan membentuk karakter itu. Slide berikutnya. Pertama, amanah. Nek wis wong iku tunduk patuh kepada aturan Allah yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, kita nanti menjadi orang yang amanah. Amanah itu apa sih? Ya amanat. Bisa dipercaya. Ya. Mat, Muhammad, ambilkan Quran sebentar, Pak. Gimana Qurannya? Di masjid. Oh, di masjid enggak ada, Pak. Nah, kan gak munggah, ya saya tadi gak masuk loh. Iki gak berakhlak. Nek nang masjid itu ya munggah. Di masjid enggak ada, Pak, Quran. Ngono jero lemari ya. Enggak ada. Ya itu kurang berakhlak seperti itu. Ngomong, ya bener omonganmu memang. Memang enggak ada, Pak, enggak kelihatan. Iki tanda-tanda anak yang tidak berakhlak. Ya, nek nang masjid mlebu delok lemari, nggon Quran iku ning dinding lemari. Ya, itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kamu disuruh orang tuamu, ibumu belanja nang pasar. Ya, duit piro 100.000. Iki tukokno anu panganan kanggo buka. Panganan berbuka puasa. Biasa piro kono 100. Terus kon tukokno panganan entah itu. Yes, pokoknya makanan sebagaimana yang dimakan keluargamu. Tapi kon selempitno dari 100 itu berapa? 10.000. Ya, berarti kamu amanat apa enggak ini? Tidak, selempitno. Loh, panganan 100.000 kok oleh sakmene? Iya, Bu, sembarang munda saiki. Posoan iki munda, sampean gak ngerti ta? Oh, mosok gak ngerti ya. Ibu ini malah diceladu ngono. Enggak, biasa oleh akeh kok iki oleh titik. Larang, Bu. Wah, iki mulai. Enggak ada ya. Yang seperti itu ya, enggak ada ya. Yang nyelempitno duit. Ya, semestinya belanja 100 itu kono kabeh dibelanjakno 90.000, sing 10.000 dibati. Itu enggak amanat itu sudah. Belum, nah ini disuruh anu lho Bu, Bapak Ibu guru ada tugas ngikuti pondok Ramadan, anu buku panduan. Buku panduan nih sudah disiapkan ya, ganti cetak. Kamu enggak ada surat deh ya. Terus kamu ngomong, kena berapa? Muhammad sampai Aminah. 20.000 Bu. Loh kok 20.000 temen ta? Lah iki. Ya. Padahal bukunya berapa anak-anak? Ganti cetak 8.000. Enggak ada ya yang seperti itu ya. Ya. Terus gak 20.000 Pak, 10.000, berarti 2.000 lah gak apa-apa Pak. Ini tidak amanah, tidak berakhlakul karimah. Malah Pak 2.000 karo wong tuane dhewe ae. Nah, itu tidak berakhlak, tidak amanah. Sawangane 2.000 kalau caranya kurang bener, kamu kan ngomong, Bu, sakjane bukune 8.000, sampean kei 10.000 ngono, Bu, aku 2.000 gawe tuku opo tah itu bagus. Sampeyan kayak 100.000 ngono lho, Bu, engko aku ben keperluan liya. Boleh begitu, boleh. Ngomong dengan sejujurnya, jangan ngomong mau 8.000 diwara anu iku 20.000, Bu. Terus kon ditakoni, "Ini cari buku sing lho lah kok ngene wis sekolahan kene. Ini 20.000. Pak Adi yang nanti saya, panitianya kena. Nah, itu kamu tidak berakhlak, tidak amanah. Ayo berkata jujur, apa adanya. Itu menjadi kepribadian. Kalau kamu sudah biasa seperti itu, biasanya lempit, biasa apa nilep ya bahasa begitu. Wah, kamu nanti nggak dipercaya pada saat kamu di dunia kerja, di dunia usaha. Ya,
disuruh, diperintah, disuruh beli ini, beli itu. Tidak semestinya, oh kamu dicatat, oh ini anak yang tidak amanah. Tidak bisa dipercaya. Andai kata kamu lulus, nanti bisa dilihat, oh cara kerjanya seperti ini. Ya, kamu datang telat. Ya ini kelihatan akhlaknya, biasa telat itu sopo. Ya. Wah, Pak kecuali, tapi ojo alasan sampai melebihi 3 kali. Mau alasan terus telat. Ya. Itu menjadi kepribadian atau berakhlak yang amanah. Kemudian orang yang berakhlak itu orang yang berkompeten, terus belajar dan mengembangkan kapasitas keilmuannya. Orang berakhlak itu enggak sekedar baca Quran, memahami Al-Quran, belajar kepada ustadz, ya diikuti terus. Jangan asal aku pinter moco, makhorijul hurufnya pas, tilawahnya sudah pas, taksirnya bagus, ditingkatkan. Ya, belajar pada Pak Jen ini. Ini orang pondokan nih, Jombang. Tingkatkan kompetensi kamu. Ya, ojo sekedar baca Quran tok. Makanya dalam pujian itu pesannya para wali itu apa? Ada 5 atau berapa itu? Moco Al-Quran, angen-angen sama nanya. Itu akhlaknya orang iman. Kudu ngerti isinya Al-Quran itu. Gitu. Ya, nah, itu kompeten nanti. Kemudian orang yang berakhlak adalah dia nanti akan menjadi orang yang harmonis. Apa harmonis itu? Orang yang saling peduli dan menghargai perbedaan. Selamat datang Bapak Kiai Haji Asmuin. Nah, ini Kiai SMK 1. Apunten sedang cek ini. Ya. Jadi harmoni itu peduli, orang berakhlak itu sikapnya, perangainya baik, dia peduli. Ono wong pinggir rembong poso-poso ini, acting Pak, ngejak anake ya. Ngowok ngowok gerobak. Ya ojo negatif thinking. Orang puasa tidak boleh negatif thinking. Aku lho wong acting dari Pak Khairum, bukan acting. Memang ada. Ngowok anak dipanggul ngene. Ono wong gede, segede siapa ya? Pak Jen. Anak dipanggil. Apa dipanggul? Panggul itu apa sih? Dipondong. Arek bayi dipondong usia 6 apa usia 7 bulan waktu itu. Saya ini merasa iba. Saya minggir, ngapa wong iki kok mondong anake di atas pundaknya. Kenging napa, Pak? Saya tanya begitu. Ngerti ya kenging napa? Pak, kula kehabisan uang. Loh, teng pundi? Panjenengan mau ke arah mana? Ke arah sana loh. Oh, nggih. Monggo kula barengi. Monggo ikut saya, tak kiri. Nah, dalam berkendara dari arah dari mulai A sampai B ini, dia ini ngomong saya ini istri saya sedang ini dan itu. Intinya butuh apa? Butuh duit. Loh, anek istri sampean di rumah ngapain? Bayi ini sampean beton iku. Sampean kayakno ibuke sampean kerja. Kula niki mantun di PHK ngeten-ngeten. Loh, nggih ikhtiar to, Pak. Nggih sampun, kula niku teng mriki di PHK, mriki di PHK, mriki di PHK. Berarti ada apa? Ada masalah apa orang itu? Akhlaknya tidak baik, kerja ning kene di PHK. Akhirnya dia menggunakan siapa? Arek bayi ini digawe apa alat dolek duwe, uang tak esakno. Kula nggak ada bayi ini mau dereng mimik susu, Pak. Ibu ning tosi wonten ngriya ya Allah. Awake gede, gawa bayi, digawe mlaku-mlaku. Minta apa? Belas kasih. Ya nek wonge ngapunten, ya nek orangnya itu orangnya bermasalah. Mohon maaf cacat atau apa ya, mungkin di kursi roda. Kita anak wonge tegap begitu ya. Loh Pak, ya mesti kerja toh Pak. Nah anaknya biar dimong sama siapa? Ibunya, ya kasihan dong. Nah ini berarti orang itu akhlaknya baik apa enggak? Nah itu hanya contoh. Jangan digebiawi ya sing pinggir rembong, sing acting. Walaupun di dekat ini
Waris sekitar Bungurasi itu banyak orang seperti itu ya. Minta bantuan, minta ini, minta itu. Belum yang ada di sekitar ATM, di sekitar pom bensin banyak. Nah, kita harus berhati-hati. Betul-betul orang ini dikasihani atau memang acting. Nah, kita harus apa kata hati kita. Ya, mohon maaf, saya tidak menyinggung, cuman yang saya alami ya, saya alami seperti itu. Pak, kita kan disuruh berbagi, iya, tapi berbagi yang pas, yang tepat pada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian orang yang berakhlak itu orang yang loyal. Loyal itu apa? Berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara itu apa? Ayo menghimpun persatuan. Kemarin saya dapat banner sebagai takmir, ayo kita jaga jarak pada saat beribadah. Pada saat berceramah tidak boleh menyinggung khilafiyah. Mohon maaf. Sing terawih selikur, telulikur, monggo. 11, monggo. Sing gak terawih, ojo ganggu. Ojo ngomong. Ya, itu harus loyal kita menjaga apa? Kepentingan bersama umat Islam. Ya, jangan sampai kita ini terpecah, terkotak-kotak dengan adanya khilafiyah itu. Justru khilafiyah itu sebagai apa? Pemahaman kita bahwa Islam itu luar biasa. Ya, yang penting dia ini sholat. Ojo ini sholat malah dilokno. Malah sholatmu gatik ngene. Enggak, jangan. Ya, ayo jaga persatuan umat Islam. Di tengah ada orang lain ingin apa? Mengadu domba umat Islam. Ya, kita harus loyal. Sebagai orang Islam harus jaga persatuan. Kemudian orang yang berakhlak, orang yang adaptif. Apa itu adaptif? Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Itu slide. Ada pengertian. Ya, adaptif itu harus menyesuaikan lingkungan. Kalau dulu pondok Ramadan itu harus face to face. Nah, orang berakhlak adaptif. Nah, itu. Nah, itu. Apa? Wah, sekarang canggih katanya Pak Cip kemarin. Sekarang kan musim Zoom. Ya, ini harus adaptif. Wong Islam itu jangan ketinggalan zaman. SMK bisa. Begitu. Kalau saya ini orangnya memang kurang dalam soal IT, makanya saya pasrahkan pada Pak Adi dan tim ini. Ya, ini wis tuwa rek, tapi tetap saya berupaya. Ya nggak HP, ya nggak laptop, ya nggak Quran, be laptopnya bermasalah. Ya, harus adaptif. Orang berakhlak itu jangan pasif. Orang berakhlak harus tampilannya yang wah, walaupun pakai kerudung, pakai ini yang dilihat orang itu gak sangar begitu ya. Kalau Pak Khairun kamu lihat kelihatan sangar sedikit enggak apa-apa. Memang gawanan nih orangnya ya. Tapi jangan, waduh Pak Khairun kok kerengu sawangan itu. Padahal ya bisa senyum seperti Pak Jen, seperti Mas Takim, seperti Mas David. Iso, tapi jangan mesti ketemu Pak Khairun kok model sangar. Enggak. Ya memang gawani. Tapi saya berusaha menjadi orang yang adaptif. Orang yang bisa menyesuaikan diri, ya. Kemudian kolaboratif yang bisa apa? Orang yang berakhlak itu orang yang bisa memadukan. Ya. Di wong Islam itu enggak hanya sekedar mohon maaf, kupluke kudu luwincip enggak. Model kupluk, model tren seperti Pak Zani kupluke dawa sampai 1,5 meter. Gak apa-apa, ini kan budaya. Ya, budaya. Saya senengannya ya cilik-cilik aja. Dan ini aku dukur kan enggak kupuk. Dukur ya lucu lah. Kolaboratif, bisa memadukan. Oh Pak Khairun itu gini, Pak Adi itu seperti itu, Pak Zen ini sama-sama guru agamanya. Ya, jadi mempunyai budaya tabiat, tapi akhlaknya tetap baik. Begitu ya. Makanya kerudung pun modelnya kayak macam-macam. Ininya juga modelnya macam-macam. Tapi harus mampu, ya, nggak boleh membuat perbedaan yang jauh, ya. Baik anak-anak, kita masuk
Slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah kita baca, anggap aja. Nah, akhlak terhadap Allah yang sudah saya singgung tadi, kurang 5 menit, kita harus tunduk patuh kepada Allah. Ya, menyembah kepada Allah, nggak sekedar eling. Apa eling itu? Eling. Eling, ya eling Pak. Mengingat Allah, zikir kepada Allah. 5 waktu, sholat 5 waktu. Ya, sebagaimana dalam rukun iman dan rukun Islam. Poso, poso. Ojo pura-pura ae. Ya, itu akhlaknya nanti nggak bagus. Akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap orang tua. Birrul walidain diceluk. Tadi Muhammad nopo Bu. Nah, yang baik. Sik tabu, wah ini sudah mulai nggak bagus. Sampeyan gak ero ta iki poso. Gak kuatangi aku iki. Nah, ini. Tidak boleh akhlak terhadap orang tuanya seperti itu. Akhlak terhadap diri sendiri. Positif thinking. Orang hidup ini tidak lepas dari apa? Ujian. Kamu melihat sebelahnya, enak ya arek iku. Kacamata nek ndelok sesuatu itu jelas. Sing gak kacamataan. Wah, enak aku gak loro kok kacamata. Itu tergantung orangnya sendiri menyikapi. Mungkin dengan kacamata dia ini ada masalah dengan matanya. Ya, yang enggak berkacamata, ojo sampai berkacamata. Kayak apa? Menjaga. Ojo dulinan nih. Terpapar HP, terpapar, wah, delok game apa itu ya. Akhirnya matanya bermasalah. Yes, positive thinking aja. Anak saya ini 5 kacamataan semua yang putri. Berarti saya yang salah. Membiarkan anak saya terlalu asik dengan HP dulunya. Akhirnya seperti itu. Ya, ojo diwadani kacamataan ae. Ya kacamata sing apik gawe ndelok-ndelok sing apik. Ojo gawe ngegame ae ya. Akhlak terhadap orang lain. Ayo senyum manis ya. Walaupun poso, smile. Senyum ini ibadah. Diceluk wong tuane harus apa rek? Senyumnya yang baik. Ojo poso wong tuane nyeluk. Apa ae poso diceluki enggak boleh. Tapi ambek koncone lanang, lawan jenis karo Mas Takim, karo Mas David. Mbak, oh ada apa anu Mas? Wah. Ini ambek lawan jenisnya ambek sing ganteng, ambek sing ayu senyum-senyum karo wong tuane. Apa ae celuk-celuk. Nek di karo lawan jenisnya yang bukan muhrimnya senyumnya luar biasa. Jangan. Kemudian yang ketiga, akhlak terhadap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa? Tidaklah aku utus, kata Allah. Utus siapa? Nabi Muhammad itu membawa rahmah. Makanya di sini Bapak kepala sekolah ataupun guru-gurumu yang peduli lingkungan, delok sampah, ambil. Allah kalau Pak, kak juga sampah malah ngerusui neng di neng meja. Wah, iki akhlaknya nggak bagus. Ini Mas Taki, Mas David, tim IT sudah memberi aturan pada saat masuk lab jangan membawa apa? Botol minuman, permen, plastiknya diselempit ning monitor, ning CPU, ning laptop. Wah, rusak nanti. Ya, ini akhlaknya nggak baik terhadap lingkungan. Ya, kita sebagai orang yang berakhlak, orang yang beriman, ya harus peduli dengan lingkungan dimanapun, kapanpun. Kamu makan minum di jalan, mohon maaf mungkin karena buka mendapatkan apa itu berbuka takjil itu mandek dhisik, cari tempat yang aman. Ya, bawa bungkusan dilihat sih minuman ini layak kita minum apa enggak, kedaluarsa apa enggak, mohon maaf ya. Kalau layak diminum bismillahirrahmanirrahim ya, minum. Wes makanannya ya dimakan. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam plastik sampahnya. Ojo diuncalno. Wah iki. Wong Islam di bulan Ramadan banyak sampah karena kita tidak berakhlak yang baik terhadap
mari mangan sampah plastik, botol dikumpulno. Ya, dibuang pada tempatnya. Jangan membuat masalah pada orang lain. Ya, termasuk di masjid kamu takjil, kamu berbuka, di musola, kamu menjadi pengurus, ya, ataupun kamu jadi remas apa. Ayo kita ini peduli dengan lingkungan. Ini anak uang gerang-gerang membuang sampah tidak pada tempatnya, dibuatkan tulisan. Dibantu, gini loh Pak, tempatnya sampah. Loh begitu caranya. Memberi oh pinter ya hari iki ya. Kok ketemu saya, dia anak laki-laki yang itu mbak-mbak tak sudah menikah. Wah, tak nikah no karo anakku. Nah itu akhlak karena dia berperilaku baik. Kok sopan hari ini? Akhlaknya kok api hari ini. Takmir melihat hari ini nek waktu piket di musola di masjid ini beda. Dia ini peduli, mencontohkan ya ini minum yang bagus dengan tangan kanan. Dihabiskan minumnya, berdoa. Setelah minum botolnya ditaruh pada tempatnya. Ini dilihat orang kamu itu. Kamu itu loh. Apa yang kamu lakukan apalagi masa-masa sekolah itu. Dilihat orang. Wah, rek lu pinter api. Jodohmu insya Allah. Ya, yang laki-laki juga begitu. Kalau akhlaknya bagus, waktu dia praktek di dunia usaha, dunia kerja, wah ini anak ini bagus. Kita tampung jadi pegawai kita. Begitu. Akhlak itu segalanya, apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Walaupun pinter, tapi akhlaknya, kerjanya enggak bagus. Kerja tidak bagus karena akhlaknya tadi. Apa yang ada dalam diri kita itu mencerminkan akhlak kita. Loh, kok ini? Next. Nah, orang berakhlak apa itu? Terhadap Allah pada Sang Khalik, dia senantiasa beribadah, melaksanakan perintah Allah. Mensyukuri nikmat karunia Allah dengan benar. Makan minum neka ente ojo diguak. Itu mubadir. Nek kon ada takjil ojo wabel, segala macaman 10 macam makanan ditumpuk. Nek arep wedok sungkan, dilebokno tas gak apa-apa. Tapi koncone sing liyane gak uman, tidak berakhlak kecuali luwe-luwe. Panitia ini monggo manakalan ya. Wah, tahun didelok wong kok arek iki lho ben. Nek takjil mrene iku mesti ngentekno panganan lho. Kamu dilihat nanti. Apalagi anak ya yang pakai kerudung, yang rukut sing harus hati-hati. Apa yang kamu lakukan itu dilihat orang lain. Menerima dengan ikhlas semua qadarullah, ketetapan Allah. Ya, kamu melihat temanmu iku lho kok wayu ya. Iku lho kok ganteng ya. Kamu juga boleh begitu itu. Tidak menerima ketetapan Allah. Ayu, ganteng ketetapan Allah. Kita syukuri apa yang ada ya. Enggak oleh iri. Orang berakhlak itu mensyukuri qadarullah, ketetapan Allah. Next. Kok menurutku gak kena di next. Akhlak terhadap orang tua tadi ya. Itu kita harus senantiasa patuh apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kalau diperintah nurut. Kalau kamu nggak sanggup, ngapunten Bu, mohon maaf Pak. Nah dikon tuku rokok ya apa Pak Jen ini sama nih bapakmu. Aminah, tukono rokok. Gak oleh Pak rokokan iku. Gak aki sing rokok model elektrik lho Wah. Kon kudu kritis, bapakmu saiki kan pinter-pinter. Rokokan iku barangmu badir Pak. Dianu koni roboh. Ya kritis boleh tapi jangan sampai menyakiti orang tua. Apalagi orang tua ini wis mulai apa rek? Pakaian rokokan mengkis-mengkis paru-paru ini sudah bermasalah. Boleh kritis, dinasihati yang baik. Itu akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap lingkungan tadi kita harus peduli dengan lingkungan. Demikian untuk sementara mungkin ada 2-3 menit pertanyaan anak-anak. Jelas ya?
sangat jelas. Utawa wis bosen ya. Ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang akhlakul karimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.